Surat Yasin. Oh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalut taslim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian duha rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia iman wal Islam sehat dan sempat. Terutama kita dihadirkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maksimalkan diri kita bisa beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Karena 10 awal Zulhijjah memiliki keutamaan, yaitu amal yang paling dicintai sepanjang tahun berada di 10 Zulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang lebih baik yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah, paling dicintai Allah dibandingkan dengan hari 10 awal Zulhijjah. Artinya tidak ada sholat fardu yang ditunaikan yang paling dicintai Allah selain daripada sholat fardu yang dikerjakan di 10 Zulhijjah. Tidak ada pengajian yang paling afdol di sepanjang tahun kecuali yang dibandingkan dengan pengajian yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Semoga Allah lipat gandakan pahala pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk salawat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada surat Yasin ayat yang ke-55. Ayat 55 ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sebelum kita mulai, kita baca surat Fatihah bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ayat 55 dari surah Yasin ini kelanjutan daripada pembahasan sebelumnya. Setelah terjadi peniupan trompet yang kedua, kemudian dibangkitkannya makhluk seluruhnya, baik yang abadi maupun yang sarmadi. Itu kan pembahasan kita pada sebelumnya. Kemudian ketika orang kafir itu dibangkitkan, mereka berkata, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa yang telah membangunkan kami? Kemudian orang beriman mengatakan, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah, sungguh benar para rasul yang mengatakan adanya hari berbangkit. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu teriakan, satu trompet itu telah membangunkan mereka semuanya dan mereka berkumpul seluruh makhluk ya. Wal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamun. Dan pada hari ini tidak ada satupun orang yang dizalimi dan setiap dibalas dengan sesuai dengan apa yang dilakukan. Artinya bersiap dari yaumul ba'ats. Ayat 52 itu bicara tentang yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Kemudian ayat 54 ini mulainya kiamah atau berdirinya makhluk untuk bersiap untuk dihisab.
Jadi urutannya seperti itu. Jadi berurutan Ibu dari ayat 40-an akhir itu ya, peristiwa peniupan 1 hancur, peniupan 2 kebangkitan, kemudian padang mahsyar. Nah, ini hisab, ini menuju hisab nih. Makanya Allah mengatakan fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada yang dizalimi, maksudnya tidak ada yang dirugikan, semuanya adil. Jadi siap-siap mau hisab nih orang. Dan hisab ini sebenarnya dengan yaumul ba'ats itu masih banyak peristiwa yang lain. Ketika dibangkitkan itu, setelah itu kan kumpul tuh ya, manusia seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang tersebar. Di ayat yang lain seperti apa? Hah? Cintawan tumbuh. Ya, seperti tanaman yang tumbuh ya. Nah, maksudnya setelah manusia kumpul itu sebelum lagi. Ya, mereka chaos lah intinya, keadaan kacau. Baru seperti belalang yang berhamburan, seperti apa? Ya, huru-hara ya, chaos ya. Baru kemudian mereka mencari syafaat. Syafaat untuk dimulainya persidangan. Ya. Kemudian syafaat Nabi diberikan, singkatnya begitu. Kemudian siap-siap mau melakukan hisab. Nah, jadi 50 ayat 54 itu bicara tentang hisab. Nah, masuk ayat 55 ini ada kaitannya, makanya saya flashback sedikit. Ayat 55 itu adalah kaum yang istimewa. Kaum yang tidak ada hisab. Yang begitu mereka dibangkitkan, mereka langsung masuk surga. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Fakihun artinya berbahagia, tertawa berbahagia. Sesungguhnya ashabal jannah, penghuni surga itu al-yawma pada hari ini. Ya, al-yawma pada ayat 55 sama dengan al-yawma pada ayat 54. Maksudnya pada hari ini, pada hari hisab, yaumul hisab. Ya. Ya. Pada hari di mana kebanyakan manusia siap-siap untuk hisab, fala tazlamu nafsun syai', fal yauma la tazlamu nafsun syai'a. Nah, pada hari di mana mayoritas orang akan menghadapi hisab, pada hari itu ada juga yang inna ashabal jannati al yauma. Yaitu pada hari yang sama ada orang-orang yang sudah masuk surga dan bersenang-senang. Nah, artinya mereka tidak dihisab. Ya. Ini penjelasan para ahli tafsir. Nah, penjelasan hari ahli tafsir. Ya. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis ya. Waruya diriwayatkan dalam sebuah riwayat hadis. Maksud dari ayat ini baru kita pahami dengan hadis ini. Ya. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Annahu idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Apabila hari penghisaban itu akan dimulai, orang kumpul chaos di padang mahsyar, maka ada yang berseru. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Aina ibadi? Ya, coba perhatikan seruan Allah nih, Bu. Ini Allah menyeru hambanya di padang mahsyar. Aina ibadi allazina ata'uni wa hafizu ahdi bil ghaib. Di manakah hamba-hambaku yang ketika di dunia taat kepadaku dan menjaga janjinya kepadaku walaupun dia tidak melihatku? Di manakah hamba-hambaku yang beriman meskipun tidak melihatku, lalu mereka mentaatiku dan menjaga janjinya kepadaku? Nah, Allah menyeru, mana hamba-hambaku yang di dunia mereka senantiasa taat dan menjaga perjanjiannya dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Janji itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, janji. Mana mereka hamba-hambaku itu? Dipanggil, aina ibadi? Fayakumuna ka'annama wujuhuhum al-badru wal kawkabud durri. Maka sekelompok manusia berdiri. Sekelompok manusia berkumpul menyambut seruan itu. Yang mana ka'annama wujuhuhum, yang mana wajah mereka seperti al-badru, rembulan yang terang. Yang mana mereka yang memenuhi panggilan Allah ini, wajah mereka seperti rembulan yang sangat terang. Kalau al-badar
dalam bahasa Arab artinya itu adalah bulan purnama. Ya, kalau hilal anak bulan. Kalau qamar bulan secara umum. Kalau syahrun bulan dalam penanggalan. Jadi bulan ini banyak dalam bahasa Arab. Bulan secara penanggalan disebut dengan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Kalau bulannya ketek, bulan sabit namanya hilal. Kalau bulan secara umum namanya qamar. Tapi bulan yang purnama sempurna yaitu bulan disebut dengan Al-Badar. Di wajah mereka itu seperti badar, bulan purnama. Maksudnya orang Arab kalau ingin menyebutkan sebuah wajah yang indah, bagus, cantik, gagah itu disebut dengan badar. Ya, ada apa namanya Badruddin di sini? Jadi gagah orang itu. Mudah-mudahan ya. Baik. Makanya Nabi juga disebut dengan Badrul Mustafa, Al-Badru Al-Mustafa. Karena keindahan fisiknya. Wajah mereka yang menyambut suruhan Allah itu seperti bulan purnama, bercahaya. Wal kaukabud duri, atau seperti bintang yang bersinar. Rukbanan ala nujubin min nurin, azimatuha minal yakut. Mereka menaiki sebuah kendaraan yang terbuat dari yakut. Ya. Terbuat dari cahaya dan bertahtakan permata. Ya, tidak tahu bentuk kendaraannya gimana. Yang jelas kendaraannya mewah ini. Kendaraan yang terbuat dari cahaya yang bertahtakan banyak batu permata yakut. Ya. Kemudian kendaraan ini ternyata bukan kendaraan roda 4. Tatiru bihim ala ru'usil khalaik, terbang. Tara yatiru artinya terbang. Terbang. Nah, ya dia berarti kalau secara ilmu fisika ini logis ini. Kalau suatu benda itu ingin mendapatkan kecepatan maksimal, ya seolah-olah energinya itu sama dengan cahaya. Maka wajar nih bahan dari cahaya. Ini kecepatan cahaya nih. Tatiru bihim ala ru'usil khalaik. Ternyata rukban ini atau kendaraan ini terbang ya. Terbang di atas kepala orang-orang yang lagi kumpul. Jadi ini kendaraan anti macet. Kalau pakai auto macet orang ramai chaos kan? Ya. Nah, jadi ini berarti golongan yang eksekutif nih ya. Ya. Nanti kita cari tahu tiketnya gimana cara belinya nih. Sudah disebutkan sebenarnya di awal hadis itu. Tiketnya adalah taat dan jaga perintah Allah tadi. Apa Bu? Nah, di sini cuma disebut fayakumun, sekelompok. Oh, berapa orang? Kendaraan itu yang membawa kaum ini terbang di atas ru'usil khalaik, di atas kepala orang-orang. Artinya di atas gitu, enggak dari bawah. Hatta yaqumu baina yadayil arsy. Kendaraan itu menghantarkan dia sampai ke arsy-nya Allah. Jadi kendaraannya khusus ini ya. Fa yaqulullah jalla wa azza wa jal lahum. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, Assalamu ala ibadiyallazina ata'uni wa hafidhu ahdi bil ghaib. Salam sejahtera ke atas hamba-hambaku. Jadi begitu mereka sampai, yang nyambut langsung Allah, Bu. Dan Allah mengatakan Assalamu ala ibadi, salam sejahtera bagi hamba-hambaku ini yang telah sampai. Allazi ata'uni, yang di dunia itu taat kepadaku. Wa hafizu ahdi, dan menjaga janjinya kepadaku bil ghaib. Walaupun dia tidak pernah melihatku. Ya. Di dalam surat Al-Mulk ya, dan surat Yasin awal juga ada salah. Awal surat Al-Mulk Allah Ta'ala firman innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhannya, maka bagi mereka ada dua pahala, yaitu maghfirah dan ajrun kabir. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, tidak dilihat orang lain. Kok pahalanya besar sekali, ajrun kabir, mendapat maghfirah. Karena semakin tidak nampak di wajah orang, nampak mata orang, menunjukkan keikhlasan mereka yang tinggi.
Jadi bagi mereka sama aja, mau di luar, mau di dalam, mau sendiri sama-sama, ya di masjid, mau di pasar, mau di parlemen, mau di semuanya sama bagi mereka karena mereka lebih prioritaskan pandangan penilaian Allah. Di mana sebuah keikhlasan itu tinggi, maka tinggi juga balasan Allah. Maka Allah mengatakan falahum ajrun walahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, jadi kuncinya ialah al-imanu bil ghaib. Jadi kata Allah, selamat datang ya, salam sejahtera ke atas hambaku yang dulu di dunia mentaatiku dan menjaga janjinya denganku walaupun dalam keadaan tidak melihatku dan tidak dilihat orang lain. Jadi istiqomah dia. Ana istafaitukum. Ana istafaitukum. Istafi artinya memilih. Aku telah memilih kalian. Wa ana ajtabaitukum. Dan aku pilih kalian dari, jadi kalimat istofa, ijtaba itu dia sinonim sebenarnya. Istofa dan ijtaba itu sinonim. Artinya memilih dari yang baik. Sekali lagi Bu ya. Kalimat istofa, ijtaba itu maknanya menyaring, memilih dari yang baik. Bukan memilih dari yang tidak baik, beda Bu ya. Kalau orang mendulang emas itu kan memisahan dari yang kasih, yang buruk, ambil ameh. Kok enggak memilih yang rancak-rancak, dipilih tuh. Best of the best. Memilih yang terbaik dari yang sudah baik. Oh, maknanya apa ini? Hamba yang punya fasilitas seperti ini bukan hamba yang baik biasa. Sangatlah eloknya orang kita. Sangatlah solehnya gitu. Sangatlah santunnya, sangatlah hatinya itu benar-benar sangatlah bagus. Jadi bukan saya Islam biasa lah. Ini kok di padang mahsyar tidak dapat yang dia. Hanya istimewa orang. Makanya Allah mengatakan anastafaitukum wa ana ajtabaitukum. Saya memilih kamu dari kalangan hambaku yang baik-baik. Makanya Nabi punya gelar apa? Al-Mustafa. Maknanya apa itu? Nabi itu manusia pilihan dari manusia pilihan. Sekian banyak orang baik di dunia ini, para nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul, Aiko panglima gitu. Makanya Nabi punya gelar apa? Al-Mustafa atau Al-Mujtaba. Jadi kok disebut Nabi Muhammad namanya gelarnya Al-Mustafa. Apa artinya? Yang terbaik dari sekian yang terbaik. The best of the best. Cik orang Perancis, best of the best. Baik. Jadi aku telah milih kalian dari yang terbaik dari hamba maksud. Wa nakhtartukum, sama ada. Kalimat istofa, ijtaba, ikhtara, milih dari yang terbaik. Nah, ini nih. Kemudian Allah SWT berfirman pada mereka, izhabu fadkhulul jannata bighairi hisab. Silahkan kalian berangkat masuk surga tanpa hisab. Kemudian fala khaufun 'alaikum al-yawma wala antum tahzanun, kata Allah. Tidak ada lagi bagi kalian hal yang dikhawatirkan dan tidak ada yang kalian sedihkan. Khaufun, takut. Fala khaufun 'alaikum, tidak ada takut bagi kalian, maksudnya kalian tidak akan mengkhawatirkan, takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Itu makna. Wala antum tahzanun, kalian tidak akan sedih terhadap apa yang telah lewat. Ini ayat seperti ini terulang banyak dalam Quran. Ya Bu ya. Orang ayat seperti itu banyak terulang dalam ayat. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru, dan berbahagialah. Jadi bahagia itu dua syaratnya. Tidak mengkhawatirkan masa depan, tidak menyesali masa lalu. Itu orang bahagia. Jadi kata Allah, izhabu fadkhulul jannah bighairi hisab. Silakan masuk dalam surga. Ya Allah. Allah telah mempersilahkan mereka, silakan masuk surga. Bighairi hisab, tanpa ada prosedur pemeriksaan ada.
Ya. Jadi kalau kita masuk ke ruangan VIP itu Bu, biasanya kalau orang biasa misalnya tiket biasa ada jalur pemeriksaan. Tiket. Nah, kalau masuk bioskop dicek isi tas gitu kan. Tapi kalau orang VIP, dari gerbang udah disambut. Gak perlu pakai birokrasi yang panjang-panjang itu. Langsung masuk. Gitulah kira-kira. Enggak. Ulama mengatakan bukan Rasul. Orang beriman bukan Rasul. Bukan Rasul. Bukan Rasul ini, orang beriman biasa. Makanya ada kesempatan kita di sini. Kemudian yamuruna ala sirati kalbarqil khatif. Lalu mereka melewati sirat secepat kilat yang menyambar. Khatif itu menyambar. Ya, kecepatannya kecepatan cahaya, bukan kecepatan mobil Avanza, bukan. Kecepatan tapi Avanza itu kencang juga. Tak bisa disalip, Bu. Ketika salip ada aja lah. Baik. Jadi mereka melewati sirat itu dengan secepat cahaya. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang masuk surga atau penghuni surga kecuali pasti melewati sirat. Walaupun sudah VIP, pasti melewati sirat. Makanya dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti melewati sirat. Baik itu Nabi, Rasul, VIP kayak gini, pasti melewati sirat. Jadi sirat itu tidak bisa dilewati, memang harus dilewati, tidak bisa di skip, tidak bisa dihindari. Sirat itu pasti dilewat. Cuma persoalannya bagaimana cara melewatinya. Ada yang secepat kilat kayak gini kan, ada yang seperti orang berlari, seperti naik kuda, seperti berjalan kaki, ada yang tertati-tati ya. Ya, bawahnya neraka. Pasti lewat atau setiap kamu pasti lewat si as-sirat. Ya. Kalau penghuni neraka jatuh gitu kan. Fatuftahu lahum abwabuha. Kemudian dibukakan bagi mereka pintu-pintunya, pintu-pintu surga maksudnya. Kemudian summa innal khalqa fil mahsyari mauqufun. Sedangkan orang-orang di belakang di padang mahsyar masih pakai birokrasi standar gitu ya. Masih chaos, kacau, huru-hara menanti dihisab. Kemudian fayaquluna ba'duhum li ba'din. Sebagian bertanya kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang di padang mahsyar nih. Ini jalur reguler namanya, ya. Mereka bertanya satu sama lain, ya qaum, wahai manusia, wahai orang-orang, aina fulan bin fulan, mana fulan dan fulan, masih anu. Saling mencari. Pun ada di antara awak sama mengaji lumah di masjid Taqwa. Ya. Mai Bu Liza kan ada itu. Ternyata kemudian fadzalika hina yas'alu ba'dhum ba'dha. Ketika mereka sibuk saling bertanya kehilangan saudaranya yang lain, fayunadi munadin, maka ada yang berseru, yaitu malaikat mungkin ya, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Mereka sudah sibuk bersenang-senang di surga. Itu tafsir ayat 55 tadi itu. Makanya saya katakan tidak paham tafsir 55 pun tidak baca hadis tadi itu. Itu jawabannya. Makanya kalau orang biasa baca Quran, Bu, akan terheran dengan susunan surat Yasin ini. Kok ayat 5 masih bicara tentang padang mahsyar? Ayat 55 lah bicara tentang ahli surga. Hubungannya itu. Ini hubungannya. Ini hubungannya. Itu pada ayat. Baik. Jadi fakihun maknanya masrurun, berbahagia. Ada yang mengatakan mu'jabun, takjub dengan surga. Jadi mereka sibuk dengan ketakjuban. Ya, sibuk dalam kebahagiaan. Naimun, sibuk merasakan semua fasilitas dan nikmat surga. Kemudian ada yang menafsirkan
Fakihun maknanya al-mizah wal kalamu thayyib. Apa mizah itu di sini? Seminang. Mereka sibuk bergara-gara, bercanda galak-galak. Wal kalamu thayyib, dan ucapan yang baik-baik. Jadi inna ashabal jannah al-yauma, pada hari itu penduduk surga itu orang yang naik tadi itu, di saat orang masih sibuk di padang mahsyar, mereka sudah galak-galak senang. Itu maksud. Sudah bersedia gurau. Diterjemahkan sedang gurau itu ya. Sudah gurau, berbahagia, itulah kita mu'jabun. Mereka itu ya itulah senang. Baik. Kemudian Anda menafsirkan kalimat fakihun yaitu tertawa. Tidak bisa. Jadi maknanya itu banyak lah ya. Ulama itu beda pendapat, maksudnya beda pendapat yang bervariasi, yang bukan bertentangan. Fakihun maknanya adalah tertawa senang, bercanda ria, ya, menikmati sesuatu yang enak, yang asik, berbahagia, menikmati nikmat, gitulah kira-kira maknanya. Dan itu didapatkan di saat orang-orang masih menanti hisab. Ya Allah. Tiketnya. Bagaimana bisa menjadi orang seperti ini, Bu? Nah, ini yang perlu kan? Karena dapat citu soalnya kan. Ini yang penting. Yang terpenting itu gimana supaya masuk ke golongan ini. Di dunia gunakanlah taat kepada Allah. Allah suruh kurban. Dan banyak cencong. Allah suruh sholat 5 waktu, sholat. Maka taat aja lah. Gitu. Kemudian Allah suruh puasa. Allah suruh mengaji. Gitu kan. Pokoknya yang wajib-wajib, yang sunnah dikerjakan. Taat aja dia. Jadi punya sifat taat satu. Dia memiliki sifat taat ke perintah Allah. Dia tidak hitung-hitung benar sama Allah. Allah pun tidak berhitung-hitung sama dia. Kemudian hafizu ahdi, menjaga diri, menjaga janjinya dengan Allah. Ya, menjaga janji dengan Allah ini banyak uraiannya kata ulama. Di antaranya ialah menjaga syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dia kosongkan, bersihkan dirinya dari segala noda-noda kesyirikan. Nah, itu bagian janji dari Allah. Janji Allah itu Tuhan So ambil Tuhan selain Allah. Kemudian masuk menjaga janji Allah ialah melaksanakan nazar. Masuk menjaga janji Allah adalah melaksanakan nazar. Ibadah nazar itu wajib hukumnya. Yang tadinya mungkin hukumnya sunnah atau mubah, boleh atau sunnah. Kalau sudah bernazar, maka hukumnya menjadi, misalnya dia mau, ntar kalau anak saya lulus wisuda dia, saya puasa Senin Kamis sepanjang tahun. Wajib tuh puasa Senin Kamis bagi ibu itu. Bu, lagi apa Bu? Puasa sunnah? Enggak puasa sunnah jawabannya dah. Puasa hari Senin kok puasa wajib Bu? Kodok kan, utang puasa. Enggak, nazar. Kurban hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, tapi kalau orang bernazar wajib. Dan hukum nazarnya agak sedikit beda sama ibadah yang lain, Bu. Ada perbedaannya ibadah nazar dengan ibadah yang bukan nazar. Contohnya kurban. Kalau kurban nazar tak boleh dimakan dagingnya. Ya, kalau kurban nazar tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi peserta nih, tapi peserta judulnya kurban nazar gitu. Tidak boleh diambil dagingnya. Itu saya makan Ustaz, ya orang lah. Keluarganya atau siapapun, bukan dia yang makan. Kuahnya tak boleh, Ustaz, tak boleh. Tak boleh makan. Tak boleh disentuh lagi itu. Nazar. Ya. Dan itu termasuk janji kan? Janji. Termasuk janji juga orang yang memenuhi janji dengan Allah, janji dalam ikatan pernikahan. Misaqan ghaliza. Kalau sebagai suami janji pada istrinya untuk menjadi suami yang baik. Istri sudah diangkat menjadi, atau istri ketika dia sudah menikah dengan seorang, dia berjanji menjadi istri yang baik. Itu termasuk janji kepada Allah itu. Wa hafizu ahdi, menjaga perjanjian denganku. Kok gitu Bu? Enggak gitu konsepnya. Ibu nanya, kalau istrinya 2 dia poligami berarti dia melanggar janji. Enggak ada hubungannya. Bikin perjanjian baru lagi gitu. Tidak tanpa mengotori perjanjian lama. Kecuali
Kecuali ketika menikah, dia berjanji sama istrinya tidak menikah lagi. Nah, itu baru ada perjanjian. Termasuk juga hafizu ahdi, menjaga perjanjian Allah itu adalah menjaga perjanjian hubungan kerja. Kita termasuk janji juga tuh. Kita janji ya 10 tahun kerja, gaji sekian, masuk sekian, keluar sekian, itu janji juga. Jadi janji-janji. Iya. Lagi sekarang pakai sumpah Quran kan? Lu dia khianat, oh nak do kan masuk sama dia dulu. Korupsi dia, nak do dapat dulu. Malah jangankan masuk surga, hisapnya berat. Jangankan masuk fasilitas VIP seperti ini, dia dapat malah hisap yang berat. Hisap yang sebenarnya, ya, karena menzalimi orang lain. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian bil ghaibi, yang di kolbu sama yang dibuli sama. Mereka jaga keikhlasan dan sikap ihsan kepada Allah. Nah, ini yang paling berat. Tidak munafik dia, orangnya tidak munafik. Bagi dia tahu bahwasanya Allah itu tidak membedakan antara yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Mau kamu keraskan suaramu, mau kamu simpan unek-unekmu, caci makimu dalam hati kamu itu, mau kamu tampakkan dendam kamu, mau sembunyikan dendam kamu, mau kamu caci orang pakai mulut kamu atau pakai hati kamu, dongkol, innahu alimun bizatis sudur. Allah tahu hati kamu. Nah, jadi orang yang masuk ke ini, oh ini benar-benar hatinya bersih. Bagi dia sama aja, mau dijaharkan, mau disirkan sama aja. Boleh terasa pada ibu? Kemudian apalagi cirinya? Oh, istofaitukum. Amal dia tadi itu memang tidak standar, istimewa amalnya. Karena dia terbaik dari yang terbaik. Ada orang solehah di komplek beliau itu paling solehahnya, bintang di antara yang solehah. Banyak orang soleh di Padang ini ada, termasuk pemukanya orang-orang soleh. Nah, maka dia orang istimewa lah gitu. Semoga kita termasuk golongan ini ya. Namun biasanya ujiannya juga berat. Makanya Nabi itu disebut Al-Mustafa karena ujiannya juga beda sama orang lain. Kalau awak disuruh sama Allah berkurbanlah, fasholli li rabbika wan, salat Id dan kurbanlah, sembelihlah kurban. Kurban awak kambing, jawi, sapi. Kurban Nabi Ibrahim apa? Kekasih Allah apa? Anak, ya Allah. Beda pengorbanannya, beda ujiannya. Ya. Kalau disuruh sama Allah membeli anak, ya kalau kan anak disuntik sih, takut apa? Sedih kita. Boleh disembelih. Nah beda. Ya. Kalau kita sekarang membela Palestina rame-rame kan, dulu yang mengatakan hak sendirian siapa? Ibrahim alaihissalam di depan Raja Namrud, di depan penguasa sendiri, tagak surang, kan beda level itu. Makanya beliau jadi kekasih Allah. Baik. Makanya Allah mengatakan asyaddun nasi balaan, orang-orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya sumal amsal fal amsal, para nabi dan rasul dan yang semisalnya. Itu tujuannya untuk mengangkat derajat mereka kan begitu. Baik. Inna ashabal jannatil fi syugulin. Kalimat syugul belum kita bahas ya. Syugul itu artinya kesibukan. Syugul artinya kesibukan. Jadi mereka tuh kan hanya menikmati nikmat surga. Sibuk itu sih kerajanya kita. Kalau orang disebut sibuk apa tuh? Tidak bisa digaduh kan? Panggilan yang ada 7 sedang sibuk. Berarti sedang nelpon ya kan? Tidak bisa digaduh kan? Tunggu selesai dulu. Nah, gitulah narasi Quran, cara Allah menjelaskan bagaimana keasyikannya orang-orang yang lain sibuk dihisapnya sibuk apa? Dengan kesenangan. Nggak bisa digaduh, nggak bisa diganggu. Nah, ada yang menafsirkan yang disebut syughulin ini adalah sibuk di sini adalah fi diyafatillahi ta'ala, yaitu sibuk karena disambut, dilayani, dijadikan tamu sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Diyafah artinya
penyambutan tamu ya. Dhaif artinya tamu, duyuf tamu-tamu, duyufur rahman tamu-tamu Allah. Diyafah itu penyambutan tamu. Jadi mereka maksud fi syughulin, mereka tuh sibuk dijamu oleh Allah. Mereka sibuk dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Tidak tahu kita pemetaan itu. Ya, Nabi SAW itu pernah berwasiat, nanti kalau di hari kiamat cari aku di 3 posisi. Cari aku di 3 posisi. Yang pertama di mahsyar. Yang kedua di sirat, menjelang naik sirat. Yang ketiga di haud, di telaga Kausar. Jadi kalau sebut Nabi Muhammad dicari Nabi Muhammad di 3 posisi itu. Persoalan beliau itu sudah masuk surga dan keluar lagi atau belum masuk surga juga, wallahu a'lam. Tidak ada keterangan, belum ketemu saya gimana keterangan. Jelas Nabi itu beredar di 3 tempat itu. Di mahsyar untuk memintakan syafaat, di sirat, kemudian di telaga haud. Di 3 posisi. Cari aku di 3 posisi itu kata Nabi. Makanya ketika di mahsyar kan orang-orang chaos mencari para nabi kan untuk syafaat itu. Dan sobok Nabi Muhammad di mahsyar, ya Rasulullah beri kami syafaat. Apa kata Nabi? Analah, ya itu tugasku. Di antara nabi-nabi mengatakan nafsi-nafsi, saya nggak bisa, mohon maaf. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya saya tugas saya mengemang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Baik. Kemudian fi syughulin fakihun, Ibnu Abbas menafsirkannya disebut dengan kesibukan di sini ialah kesibukan yang membuat mereka berbahagia, yaitu kesibukan dijamu oleh para pelayan surga. Ya mirip lah dengan tadi. Yang tadi itu diyafah kan. Mereka sibuk karena dijamu oleh jamuan Allah. Lebih rinci lagi yaitu dijamu, dilayani bukan Allah langsung enggak, tapi oleh para pelayan-pelayan surga, yaitu bidadari, bidadara, wildan. Jadi di surga itu ada 2 pelayan, Bu. Bidadari sama wildan. Ada yang nama wildan di sini. Wildan itu dari kata walad. Walad itu anak. Jadi anak-anak dia malaikat sebenarnya, cuman fisiknya seperti anak-anak. Cantik, gagah gitu, bagus lah. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura, dalam surat itu. Surah Al-Waqiah ya. Jika kamu melihat wildan itu, anak-anak pemuda, mungkin anak-anak tangguang ya, SMP, SMA ya. Kalau kamu melihat wildan itu, kamu akan menyangka mereka itu seperti mutiara yang bertebaran. Saking glowing, saking bersih, saking ya Bu ya, saking sucinya mereka, saking mengkilaunya mereka. Ya. Idza ra'aitahum hasibatahum, kamu menyangka lu'lu'an mansura. Lu'lu' itu mutiara, mansura yang tersebar. Jadi pelayan-pelayan surga itu berkeliling. Pemuda-pemuda tadi itu wildan-wildan itu berkeliling. Kalau Waca lihat sekilih bentuk mutiara yang tersebar. Bayangkan Bu. Kalau pelayannya saja begitu, apalagi tuan rumahnya. Ibu ya. Apalagi tuan rumahnya. Bagaimana glowingnya ibu nanti di surga, bapaknya juga. Ya. Itu pelayan yang pertama, disebut wildanun mukhalladun. Ya, pemuda-pemuda atau anak-anak ya. Mereka malaikat sebenarnya, tapi fisiknya seperti remaja atau anak-anak. Pelayan yang kedua berwujud seperti perempuan, yaitu sebenarnya bidadari atau hurun ain. Hurun ain, tidak malaikat. Mereka tuh bukan malaikat sebenarnya. Salah saya. Wildan itu bukan malaikat. Mereka tuh tercipta dari bebatuan mulia surga. Kalau kita kan dari tanah bumi, kita kan dari tanah bumi nih. Hasilnya begini gitu kan. Ada yang putih warna, ada yang kalian warna, kan tanah macam warnanya. Ada yang rancak, ada yang kurang gitu kan. Kalau wildan dan bidadari itu bahan
pembuat mereka itu bukan dari cahaya seperti malaikat, tapi dari batu-batuan surga. Makanya glowing mereka. Nah, pelayan yang kedua setelah wildan mukhalladun, ya, kalau dalam surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah itu sebutkan mereka berkeliling al-insan, ya. Tadi surat al-insan nggak salah itu. Mereka itu berkeliling mengantarkan makanan minuman, mereka berkeliling. Pelayan yang kedua itu bidadari, wujudnya perempuan. Ya. Nah, kesibukan mereka dilayani oleh wildan dan bidadari itu maksudnya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan kalimat syughul, fi syughulin fakihun. Baik. Nah, lebih terang, lebih jelas lagi di ayat 56. Hum wa azwajuhum. Mereka ahlul jannah tadi itu yang masuk surga duluan tadi tanpa hisab. Istilahnya dalam surah Al-Waqi'ah disebut dengan as-sabiqun. Faulaika al-muqarrabun. Jadi wallahu alam ya, kalau menurut analisa saya, mereka ini istilahnya disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah disebut dengan al-muqarrabun atau as-sabiqun. As-sabiqun artinya orang-orang yang duluan. Sabaqa artinya yang mendahului. Sabiq orang yang duluan. Ya, al-wazir as-sabiq, menteri, mantan menteri yang duluan. Baik. Kemudian hum yaitu as-sabiqun al-muqarrabun yang tadi itu masuk surga tanpa hisab. Mereka wa azwajuhum. Azwaj jamak dari zauj. Zauj artinya pasangan. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi zauj maknanya pasangan. Bisa bermakna istri, bisa bermakna suami. Jadi tergantung, kalau yang masuk golongan ini perempuan berarti dia bersama suaminya dong. Ya. Kalau dia yang masuk ini laki-laki berarti dengan istrinya. Namun saya belum menemukan tafsiran yang rinci. Yang maksud pasangan di sini apa? Apakah pasangan mereka di dunia juga dibawa, atau pasangan lah tibo dapat di sini? Nah, itu tidak tahu, tidak dapat yang tafsirnya. Mudah-mudahan tafsirnya begini: pasangan ini adalah pasangan mereka di dunia. Jadi gini tafsirannya jadinya. Wallahu alam ya. Misalnya yang masuk surga tanpa hisab ini suami. Tapi kan kata Allah hum wa azwajuhum. Oh, maka istrinya tadinya kaum reguler. Tapi ditarik, gara-gara suaminya masuk VIP. Kan mungkin tuh Bu ya. Awak bisa dapat undangan khusus dari presiden misalnya, dari gubernur. Tiket cie-nya, tapi di sini sebutkan boleh membawa pasangan. Aslinya kan istri tidak diundang loh. Aslinya siapa yang diundang? Suami. Tapi karena tiket ini mewah, punya ketentuan hum wa azwajuhum, tabawa lo istri. Senang istri lah gitu. Atau sebaliknya, yang asli itu adalah yang masuk surga tanpa hisab itu aslinya adalah istri. Tapi karena dibunyikan di situ, silahkan bawa pasangan. Suaminya tadinya reguler gitu kan, sedang panjang di padang mahsyar kan. Ada istrinya solehah gitu kan. Kita bawa dong. Allahu a'lam. Jadi azwaj artinya pasangan. Di kalimat zauj dalam Al-Quran itu bisa bermakna pasangan kawin di dunia, nikah, atau pasangan yang dapat di surga, bidadari, atau pasangan yang dapat di kalangan non bidadari, yaitu orang-orang mukmin yang meninggal sebelum nikah. Pasangkan wa zawwajna. Dalam Quran disebutkan wa zawwajnahum bi hurin 'ain, dan kami kawinkan, nikahkan mereka dengan bidadari surga atau orang-orang beriman yang belum menikah di dunia. Makanya saya belum dapat keterangan yang rinci mengenai ini.
Azwaj di sini maksudnya apakah azwaj di dunia dengan syarat bukan ahli neraka pasangannya, atau pasangan yang dapat di sarugo. Allah malam. Pasangan yang dapat di sarugo itu bisa berkemungkinan manusia juga, yaitu jomblowati yang belum nikah, atau dia jomblowati atau jomblowan yang kalah dengan pasangan yang, misalnya gini ibu ada orang perempuan, dia tuh janda nikah lagi dengan laki-laki, ya kan, dengan laki-laki, maka siap suaminya besok di akhirat, kan begitu. Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan suami yang terakhir, ada yang mengatakan suami yang paling baik akhlaknya, paling bagus agamanya. Berarti kan anggaplah ibu itu menikah 3 kali suami duit, berarti kan tidak mungkin dia punya 3 suami di surga, tidak mungkin, gitu kan. Kemudian dua laki-laki kok nasibnya. Nah, ini kemungkinannya dia dinikahkan dengan mukminah yang belum nikah, meninggal, atau dikawinkan dengan wazawajnahu bihurin in, atau dinikahkan dengan bidadari. Kemungkinan itu banyak. Umurnya sama. Umur semua. Kita jumpa sama ibu kita, nenek kita sebaya. Ya. Kita jumpa sama anak kita sebaya. Ya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang punya sebaya. Gitu. Jadi hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan mereka, fi zilalin. Zilal itu jamak dari zil. Zil itu naungan. Ya. Zil itu makna aslinya naungan. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari di mana tidak naungan kecuali naungan yang disediakan Allah. Itu makna bahasa baru. Makna istilah zil itu istana surga dan kebun-kebunnya. Ini kalau rumah kan namanya do naungan gitu ya. Banawang di rumah wa. Nah, maksudnya kita di rumah. Nah, kalau naungan di surga maknanya bukan rumah, istana. Mungkin susah kita mengibaratkan kata istana itu, karena istana itu masih masuk imajinasi awak. Kata bayang bentuk istana di surga. Jadi istilahnya fi zilalin, dalam naungan. Maksudnya dalam istana-istana. Kenapa disebut istana? Karena memang luas tanah satu penghuni surga itu minimal itu 10 kali lipat dunia, itu yang terakhir masuk surga tuh. Oh, kapling itu kadang-kadang tuh. Kaplingnya besar-besar tuh. Jadi kemudian alal araik. Araik itu jamak dari arikah. Arikah artinya, kalau bahasa Arab dulu, arikah itu kursi khusus yang dipakai khusus untuk raja, namanya arikah. Singgasana, apa bahasa. Kalau disebut arikah itu maknanya kursi mewah. Mungkin sofa zaman sekarang. Jamaknya araik. Kalau bahasa Arab modern, arikah itu sofa memang. Uridu arikatan, saya mau beli sofa. Kalau pakai bahasa Arab, gitu kan? Payu ke ke toko furniture, bilang mau apa, kata orang Arab tentang arikah atau araik, berarti minta sofa. Ya, tapi kalau bahasa Arab dulu, bahasa Arab kuno, sebut arikah adalah singgasana raja. Nggak ada yang menduduki tempat itu kecuali orang-orang yang punya jabatan tinggi. Baik, jadi hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik muttaqiun. Mereka bersandar, muttaqiun itu bersandar. Ittaka ayat taqiu itu bersandar, nyender. Kira-kira orang di istana nyender di sofa mewah, kira-kira banas sih itu. Sangat-sangat nyaman ya. Oh. Tapi ada
makna lain. Tidak hanya itu maknanya. Maknanya itu ahli surga itu melakukan, kalau disebut kasur, sofa dalam Al-Quran, sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya ada aktivitas seksual. Maaf. Aku mau menyampaikan ilmu, itu maksudnya. Kalau disebut sofa atau kasur, seperti dalam surah Al-Ghasyiyah itu, ya, sururin marfu'ah. Surur itu jamak dari sarirah. Sarir itu artinya kasur. Marfu'ah yang ditinggikan. Jadi kasurnya mewah. Coba baca tafsir. Itu di baliknya itu ada dengan pasangan mereka melakukan itu aktivitas seksual. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya begini, kebahagiaan surga itu bukan hanya soal rohaniyah, kebahagiaan iman, enggak. Ada kebahagiaan makanan, kan disebutkan makanan. Kebahagiaan mengkonsumsi makanan, kenikmatan minum, kenikmatan dilayani, kenikmatan tempat bernaung, kenikmatan surga luas, kenikmatan pasangan, kenikmatan dan lain-lain. Termasuk juga aktivitas biologis. Itu maksudnya. Maksudnya kelengkapan nikmat. Nah, jangan pikirannya, Quran ini kitab porno, mana pula kitab porno. Ini menjelaskan semua bentuk kenikmatan yang kita tahu. Kenikmatan sempurna. Ya. Malah dulu guru saya menyampaikan, ulama itu menyampaikan, kenapa di dunia ini kita merasakan nikmat? Kenapa di dunia ini kita kadang merasakan nikmat? Makan itu lama, minum itu lama, lalu itu lama, ya, punya pasangan dan lain, punya rumah. Kenapa? Punya kendaraan. Kenapa di dunia ini kita mengenal nikmat? Sebenarnya untuk ngasih tahu, ini baru setitik daripada yang disampaikan di sabko. Itu gunanya. Jadi ketika, nah itu rahasia, itu hikmahnya. Kenapa di dunia itu kita merasakan kenikmatan? Agar kita tahu maksudnya ini baru setitik daripada yang nikmat di sabko. Begitu juga kenapa di dunia ini kadang kita merasakan kepedihan, kesengsaraan. Itu baru setitik daripada yang ada di neraka. Menggosok wak nyetrika, karena api, karena setrika. Yang ini api neraka lebih dia makan wak lama, ingat wak di sarku makanan jauh lebih beyond imagination, melebihi imajinasi kita. Itu hikmah, ya. Kemudian, jadi itu maknanya Bu ya, bukan hanya alal araik muttaqiun, maknanya muttaqiuna alal araik itu maksudnya. Mereka itu bersenderkan santai di sofa, di atas sofa yang nyaman. Maknanya itu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi ada kebahagiaan yang lain bersama pasangan. Maksudnya di situ. Tidak mungkin lah kalau Al-Quran itu bahasanya vulgar, tidak mungkin disampaikan begitu. Mau masalah fikih aja, iza lamastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan. Maksudnya apa itu? Ya berhubungan. Bahasa Al-Quran itu halus. Fabashiruhunna, dan sentuhlah dia. Maksudnya apa itu? Yaitu Allah menggunakan kalimat-kalimat lamasa, lamstot yang menyentuh. Allah mengatakan sentuh dia, maksudnya halus. Ya. Ya, seperti pakaianmu, ya. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, gitu. Ini bahasa yang berhubungan dengan itu tuh tidak akan ditemukan forma vulgar dan eksplisit, nggak akan ada. Nah, itu kita tahunya di tafsir. Ya. Baik. Nah, di sini ada riwayat Bu ya. Saya agak malu nyampain itu gimana lah. Mau tahu Bu? Mau tahu Pak? Aku mengaji ya. Bu agak malu nyampainnya. Tapi karena orang tua saya nggak ada di sini, biasanya ibu aku ikut kan pengajian. Agak malu. Pulangnya ada ibu saya tuh malu saya. Tapi karena ini nggak ada, mumpung beliau nggak ada, saya sampaikan. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Inna ahlal jannati kullama jama'u nisa'ahum udna abkara." Riwayat Imam Tabari. Penduduk surga itu setiap kali menjamah istrinya, ya, maka setiap kali itu pula kembali perawan.
Itulah kira-kira. Jadi tidak ada monopos, tidak ada gaib, itu tidak ada. Semuanya mudah. Buka kitab tafsir, buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, jilid yang terakhir tentang surga neraka. Itu ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, ngarangnya Imam Ibnu Katsir, kekuatan fisik seorang ahli surga itu 100 kali lipat. Kekuatan fisik 100 kali lipat. Jadi tidak ada yang namanya lelah, panik, panik makan, tidak ada panik minum, panik, tidak ada, tidak ada. Ya. Kalau kuat terus. Wa qala Ibnu Abbas, yang tidak ada istilahnya perempuan itu menurun ya kualitas atau energinya, laki-laki pun begitu, tidak ada. Kembali sebagaimana sedia kala. Ya. Jadi tidak ada Viagra, ada Bu. Tidak ada obat kuat di surga, Pak. Tidak ada. Kalau di dunia perlu obat kuat, ya. Kok tahu Ustaz? Dulu saya menggali itu. Saya dulu kan jualan herbal. Salah satu herbalnya herbal umum, cuman ada titipan dari Ustaz saya. Ustaz saya orang Madura. Dia punya ramuan khusus gitu. Tolong jualin ini gitu ya. Ya Ustaz. Lupa sih harganya berapa. Dan yang membeli itu Bu, apa-apa usia 70 tahun. Ustaz, ada enggak ubek itu yang besok gitu ya? Ada Pak aja. Tapi ada yang lebih rancak Ustaz daripada Eko aja. Ini Abu 40 tahun soal mau aja. Pokoknya beliau langganan gitu kan. Ada yang lebih rancak pada Eko Ustaz. Aduh mana Pak? Apa itu Ustaz? Menjawab, apa itu sauda? Habis itu gaya Eko dicubanya apa itu sauda? Kata beliau lebih bagus betul sauda daripada obat ini Ustaz. Itu rahasia awak sih Pak. Apa itu sauda Pak? Baik. Wa qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Innar rajula min ahlil jannah la yu'anikul hawra'a 70 sanah." Seorang laki-laki ahli surga kalau memeluk bidadari awetnya itu sampai 70 tahun. Saking betahnya ya, 70 tahun dunia maksudnya. Kalau di akhirat mungkin dikonversi ya. Berapa satu hari akhirat 1000 tahun dunia kan? Berarti kalau sab'ina sanah 70 tahun berapa itu? 70 tahun berapa? Dalam ayat yang lain khamsina alfa sanah. Jadi satu hari itu di surat apa itu? Di surat Al-Ma'arij. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Jadi satu hari akhirat itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Berarti kalau memeluk bidadari, memeluk saya 70 tahun. Berarti seharian dong. Seharian, namun hati memeluk seharian. Baralah kaharum, baralah kacantik itu. Itu maksudnya. Padahal setahu saya Bu ya, bidadari surga itu statusnya pembantu gitu, dayang-dayang saja. Yang ratunya tetap mukminah, perempuan muslimah. Jadi kalau dayang-dayang aja begini cantik, apalagi perempuan muslimah gitu ya. La yamalluha wa la tamulluhu. Dianya tidak bosan kepada bidadari itu, bidadari pun tidak bosan sama dia. Walaupun 70 seharian memeluk itu. Kullama ataha wajadaha bikran, setiap kali didatangi statusnya perawan. Ya, kalau sekarang sudah ada operasinya katanya dia. Wa kullama raja'a ilaiha 'adat ilaihi syahwatuh. Ya, aduh, susah saya nerjemahin ini, enggak enak saya nerjemahin ini. Ya. Itulah kira-kira Bu ya. Enggak enak saya nerjemahin ini. Terakhir ini, satunya yang saya terjemahin ini. Setiap kali mendatangi pasangan di surga itu tidak pernah syahwat itu hilang, selalu ada. Jadi tidak ada istilahnya lemah libido itu tidak ada. Ya. Itulah makna diantaranya Bu ya.
Dan ini tidak kita dapatkan di terjemahan. Di terjemahan ada nggak, Bu? Nggak ada. Nggak kasobo gitu, kaji-kaji gue lah, kaji dalam. Nanti suruh-suruh. Nah, cara mencapainya tadi kan sudah. Sebenarnya tadi kan sudah. Baik. Kemudian mana ayatnya lagi? Dah, Bu ya. Cukuplah segitu tuh. Ayatnya tadi apa sih? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum itu maksudnya bagi mereka. Lam di situ lam litamlik namanya. Lam kepemilikan. Lahum bagi mereka. Jadi kalau bahasa Al-Qur'an itu, kalau Allah ingin memberikan suatu pemberian, itu lam tamliknya maju duluan biasanya. Artinya ibaratnya bahasanya begini. Kalau kita mau ngasih sesuatu kepada orang, biasanya barangnya itu, penyebutan barang itu di awal atau di akhir. Saya memberikan Anda mobil, kita kasih kunci mobil. Ya Bu ya, misalnya saya kasih ini kunci mobil. Saya kasih Anda mobil, baru kita kasih barang. Gitu Bu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, objeknya itu didepankan. Jadi begini. Ada pertanyaan, Bu? Hilang suaramu. Lebih suara. Ada pertanyaan, Bu? Tanya dulu lah. Habis suara saya nih. Tes. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Baik. Boleh, Bu. Istirahat lu. Habis suara. Kambuh dia. Jadi amandel tuh dia menghalangi pita suara. Kalau sedang radang itu dia pita suara itu tempi. Jadi payah kayak tercakia gitu. Udah banyak ngomong begitu.
Ya, ada pertanyaan, Bu? Udah. Sejak jadi ceramah lah, Bu, jadi ustaz. Sering, Bu. Dia harus dioperasi ke dokter. Ya, Bu? Jadi kita sudah bisa. Lahum fiha fakihah, jadi surga itu bagi mereka ada fakihah. Apa itu fakihah? Buah-buahan ya, Bu ya. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka apapun yang mereka order. Yad'un artinya yatlubun. Ada yang mengatakan yashtahun. Kalau yashtahun maknanya yang mereka inginkan. Jadi bisa disimpulkan yashtahun maknanya ialah mereka apa yang terbesit di hati hadir makanan itu. Ya, apapun yang terbesit dalam hati belum sempat memesan atau bayang baru tiba. Ya. Jangankan di surga, Bu, kalau ada ibu-ibu yang punya pengalaman di Masjidil Haram nih. Ya, kita punya keinginan nih, datang, Bu. Saya dulu pernah duduk di depan Ka'bah. Aduh, makan korma enak nih katanya. Datang orang ngasih korma. Jadi niat kita tuh kalau di Masjidil Haram tuh luar biasa dikabul. Malah sesuatu yang nggak mungkin kayaknya ada di Indonesia. Ada datang di sana. Jadi di surga itu apapun yang kita inginkan dapat. Gitu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Baik, ada pertanyaan sampai sini, Bu? Maaf nih, suara saya udah habis nih. Kurang 10 menit lagi, Bu ya. Enggak apa-apalah. Bu? Maaf. Tadi kan telat. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Enggak apa-apa pertanyaan, enggak apa. Ya, silakan. Maksudnya ibu peserta korban. Terus? Iya. Daging kurban itu para ulama sudah memberikan petunjuk ya, arahan ya. Sunnahnya daging kurban itu dibakar sebagian, dijadikan hadiah sebagian, kemudian disedekahkan pada fakir. Ya, tidak boleh dijual. Haram dijual. Maksudnya dijual bagi yang berkurban. Kalau yang mendapatkan hak dia, terserah dia apain. Boleh. Kalau yang maksudnya dijual ini kita jual, kemudian kita masukkan tong kita lagi. Misalnya kita dapat nih serta korban, kita dapat kulit banyak. Kulitku balas masak aja kan. Gak pandai bikin kerupuk kulit saya. Ada jual kulit tuh. Lumayan untuk bikin. Gak boleh, Bu. Boleh. Kalau tidak boleh. Kalau dijual tidak boleh. Disedekahkan boleh. Nah, disedekahkan boleh. Kasih ke orang lagi boleh. Ini jual masuk kantong ini nggak boleh. Malah ibadah kurbannya bukan hanya nggak boleh, ibadah kurbannya batal, tidak diterima. Rasulullah bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah." Siapa yang menjual kulit kurban maka tidak ada kurban bagi dia. Tidak ada ibadah kurban bagi dia. Nah, jadi nggak boleh. Kurban itu memang 100% lillahi ta'ala dan dikonsumsi. Sebagian kecil boleh dimakan, sebagian maksimal sepertiga.
Ataupun semuanya dimakan juga nggak apa-apa, sedikit sedekahkan juga nggak apa-apa. Tidak ada sebenarnya tidak ada aturan baku pembagian kurban itu bagaimana cara mengambil dagingnya. Nggak ada aturan baku. Nah, kalau kita lihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi membatasi bagi peserta kurban. Daging itu nggak boleh disimpan. Jangan kalian simpan daging itu, kata Nabi. Sedekahkan semuanya atau sebagian besarnya untuk fakir miskin. Kenapa? Karena di situasi saat itu banyak orang miskin, orang kelaparan. Karena situasi Madinah ketika itu paceklik. Ada suatu ketika hadis itu dihapus dengan hadisnya, dulu aku melarang kalian menyimpan, sekarang simpanlah. Artinya apa? Ada situasi bisa merubah pembagian daging kurban. Kalau misalnya di daerah itu fakir miskin nggak ada atau sedikit sekali, ya udah sedikit aja dapat daging itu buat fakir miskin. Berarti kupon umumnya, kupon fakirnya sedikit. Terus sisanya untuk hadiah dan makan sendiri. Tapi kalau misalnya kondisi kita, fakir miskin itu banyak, nggak ambil pun awak nggak masalah. Kasih ke orang fakir. Makanya boleh kita berkurban itu untuk di luar daerah. Misalnya daerah Palestina, di Rafah sekarang lagi susah, makanan susah. Atau daerah korban bencana alam Galodo misalnya. Kita kurban di sana 100% dagingnya untuk orang fakir. Tidak apa-apa. Karena pembagian daging kurban itu sifatnya dinamis, sesuai dengan kondisi. Cuman ulama fikih mengatakan yang disebut memakan daging kurban itu sunnah di tiga orang saja. Bagi yang berkurban, sunnah memakan, sunnah mengambil untuk hadiah dikasih ke orang lain, temannya, koleganya, tetangganya, gurunya, ustadznya, atau familinya yang lain, walaupun orang itu kaya. Karena statusnya hadiah. Dan sunnah juga untuk diberikan ke fakir. Ya, dalam Quran ayatnya begini, fakulu minha fa'at'imu al-faqir al-ba'is. Ya. Jadi pastikan fakir. Cuman yang agak salah menurut saya, kurang tepat masyarakat ini, saya lihat nggak dipastikan fakir ini. Dia tuh kayak macam kupon umum saja. Itu masalahnya. Seharusnya dicari di survei setiap RW, setiap RT setor nama fakir. Ada Bu ya? Nah, fakir itu yang prioritas sudah pada daging. Ya, jangan kelime-kelime daging lagi. Kemudian baru yang berkurban. Kadang berkurban ini seketik lu dapat. Terlalu sedikit dapatnya gitu. Padahal dia prioritas tuh. Setelah fakir, orang yang berkurban. Karena tujuan dari berkurban itu kan untuk hari raya. Hari raya itu kan hari bersenang-senang. Hari makan. Nah, ikut ada daging yang peserta. Oh, ketik mana daging? Tidak boleh sebenarnya itu. Jadi yang fakir itu pastikan dapat nomornya, baru yang beserta, baru statusnya hadiah. Ya berarti kita memberi hadiah bagi orang-orang komplek kita, dia tidak miskin. Dia orang biasa tapi belum sanggup berkorban. Ini kan statusnya hadiah tuh. Nah, hadiah sih banyak ini nampaknya. Atau orang miskin payah daging sekali setahun makan. Kasihlah orang miskin itu paling banyak. Kan gitu Bu ya. Jadi banyak aturan-aturan kurban ini yang mesti diluruskan, kurang tepat gitu. Ya. Kurang tepat. Ada masjid yang pelit kali sama peserta kurban kan? Nah, seketik mana daging peserta kurban? Ya. Ada yang tidak tepat sasaran di fakir tadi itu. Baik. Cukup kali Bu ya? Saya jam 10 nanti ceramah lagi, makanya saya bingung ini. Jam 10 habis itu zuhur juga, ba'da zuhur. Jadi mudah-mudahan suara saya cukup nih. Apa? Sudah zuhur lalu. Ceramah juga di Mujahidin. Ya. Baik. Kira-kira cukup ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?